Presentasi. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Setiap orang yang ingin menyampaikan pesan agar terlihat lebih menarik pasti memerlukan media presentasi. Media presentasi secara umum adalah alat atau cara yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti slide PowerPoint, grafik, atau video agar audiens dapat memahami pesan dengan lebih baik selama presentasi. Lalu, tahukah kamu, untuk membuat media presentasi yang efektif, terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, hingga tahap presentasi. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tahap perencanaan atau planning. Kira-kira, apa itu tahap perencanaan atau planning? Perencanaan atau planning adalah salah satu hal yang menjadi dasar dalam pengembangan media presentasi yang efektif. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tahap perencanaan ini, berikut terdapat tujuan pembelajarannya. Dan dalam tahap perencanaan ini terdapat 4 faktor yang akan kita bahas dan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan media presentasi yang efektif. Di antaranya adalah audiens, objektif, konten, dan strategi. Yang pertama, kita akan membahas tentang audiens. Pada tahap perencanaan, identifikasi karakteristik dari audiens itu sangat penting. Hal ini supaya dapat memudahkan rancangan presentasi, mulai dari pengembangan konten atau materi. Sehingga, hal yang perlu diidentifikasi antara lain terkait dengan siapa target audiens media presentasi, berapa usia dari target audiens media presentasi, apa tingkat pendidikannya, apa dasar pengetahuan dan keterampilannya, dan bagaimana latar belakang sosial ekonomi dari target audiens media presentasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang objektif atau tujuan, yang dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur kepada audiens tentang apa yang akan dicapai setelah menyimak isi presentasi, baik dalam bentuk domain kognitif, afektif, atau psikomotor. Berikut terdapat tabel yang dapat disimak. Dan secara umum, objektif atau tujuan ini dapat dibuat atau dikembangkan menggunakan rumusan SMART, yang terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang konten, yang didasarkan pada tujuan dan dibangun berdasarkan pengetahuan awal audiens. Jika mengetahui karakteristik umum audiens dan telah menguraikan tujuan dengan jelas, langkah selanjutnya adalah siap memilih dan mengatur konten. Jadi, dalam proses memilih dan mengatur konten untuk sebuah presentasi, terdapat langkah atau tahap yang dapat digunakan dalam mengembangkan media presentasi yang efektif, dan diantaranya adalah: yang pertama yaitu memahami audiens dan merumuskan tujuan. Yang kedua, membangun konten berdasarkan pengetahuan audiens. Yang ketiga, mengatur konten dengan tepat. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan faktor desain. Pembahasan yang keempat dan menjadi faktor terakhir dari tahap perencanaan ini adalah strategi. Setelah memutuskan pilihan dan pengaturan konten pesan, langkah selanjutnya adalah memutuskan strategi yang sesuai. Berikut adalah langkah menyusun strategi dalam perencanaan presentasi yang diantara lain adalah: memilih audiovisual yang tepat. Dalam memilih audiovisual yang tepat, terdapat 4 poin yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kemas konten. Yang kedua, tentukan konten cocok disampaikan melalui visual, audiovisual, atau keduanya. Yang ketiga, sesuaikan materi dengan jenis penyampaian. Dan yang terakhir, berikan variasi materi dan teknik audio. Lalu, selanjutnya adalah value dari media audiovisual. Dalam poin ini, menekankan seberapa bernilai dan berharganya menggunakan media audiovisual dalam menyampaikan konten presentasi. Berikut nilai yang dimiliki oleh media audiovisual diantaranya adalah dapat menarik perhatian audiens, dapat menggambarkan materi yang kompleks, dapat merepresentasikan materi dengan visual, dapat mengatasi batasan aspek ruang dan waktu, serta membantu audiens memiliki long-term memory. Lalu langkah terakhir dalam poin strategi ini adalah pemilihan media, yang mempertimbangkan diantaranya yang pertama konten pesan, yang kedua adalah karakteristik media tertentu, yang ketiga adalah preferensi media creator atau pengembang. Dengan kata lain, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media dalam sebuah media presentasi tergantung pada isi dari pesan yang ingin disampaikan, serta karakteristik dari media tersebut. Oleh karena itu, terdapat pilihan media atau jenis-jenis media yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan sebuah media presentasi, di antara lain, yang pertama adalah flip chart, yang dapat dijadikan pilihan jika presentasi tidak terlalu formal, atau menggunakan jumlah audiens yang sedikit karena ukurannya tidak terlalu besar, cocok digunakan di dalam ruangan yang tidak terlalu besar dan juga tertutup seperti ruang konferensi atau kantor. Yang kedua adalah slide presentasi. Penggunaan slide memungkinkan untuk menampilkan gambar-gambar yang realistis, serta menyajikan kata-kata, angka, dan simbol-simbol lainnya dengan jelas. Menggunakan komputer dan layanan slide dapat memperoleh visual berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau.
Yang ketiga adalah media overhead transparency. Populer pada masanya karena menjadi salah satu media presentasi yang praktis dan memudahkan presenter dalam menyampaikan materi dan berinteraksi secara langsung dengan para audiens. Lalu yang keempat adalah video tab. Media video tab ini dapat dimanfaatkan untuk mempresentasikan materi atau informasi terkait suatu gerak, demonstrasi, tutorial, dan lainnya. Yang kelima adalah video presentation camera. Merupakan media penyampaian presentasi yang dapat menampilkan hasil rekaman dari suatu materi atau informasi dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang dapat ditransfer ke kaset video. Lalu yang keenam adalah computer based media. Dapat dijadikan pilihan jika jumlah audiens yang cukup banyak dan dapat diterapkan untuk presentasi profesional maupun informal. Cocok digunakan dalam ruangan tertutup yang sudah tersedia alat elektronik dan daya listrik, contohnya seperti ruang kelas. Selanjutnya yang ketujuh adalah multimedia, merupakan format presentasi berbasis komputer yang mencangkup lebih dari satu media diantaranya seperti gambar, video bergerak, animasi, teks, dan audio. Dan jenis media yang terakhir adalah handout. Handout membantu dalam menyediakan materi referensi yang dapat dilihat kembali setelah presentasi selesai, memudahkan pembuatan catatan bagi audiens, dan memberikan akses kepada mereka yang tidak dapat menghadiri presentasi. Nah, teman-teman, setelah menyimak materi yang disajikan pada video tadi, terdapat soal latihan untuk mengukur pemahaman kalian. Yuk, kita jawab soal latihan berikut. Dan akhirnya, kita sudah sampai di penghujung video tahap perencanaan nih, teman-teman. Jangan lupa untuk menonton video tahapan selanjutnya tentang media presentasi yang efektif. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.